manapun yang betul. Waduh, ini Mu'tazilah ini berarti kalau pakai akal pikiran. Yai juga punya akal pikiran untuk memilah mana yang benar, mana yang baik, untuk menalar. Akal Itulah itu, ciri-ciri orang dewasa. iya, Ciri-ciri orang akal dewasa itu itu dia kita pakai, menalar. tapi kita makainya akal ke dalil Mas Bison. Oke. Kalau Mu'tazilah itu wahakkamatil Mu'tazilah bil akli. Itu jelas itu. Jenengan, waduh bahaya ini. Jenengan semakin ditahjir nanti sama Rasulullah Ya, nggak untuk masalah. menikmati telaga Kausar. Jangan pakai akal Mas, pakai kalau jenengan memang nggak bisa baca kitab, bukan kompetensi jenengan di sini dalam Saya diskusi bicara dulu. masalah agama ya jangan diskusi. Ya, saya bicara Jenengan dulu. lebih Kalau baik tolabul ilmi kepada kita-kita ini aja nggak apa-apa. saya bicara dulu boleh? Monggo. Oke, lanjut. Saya kasih waktu 1 menit saja ya. Oh, 1 menitnya kesedikitan atau yang lain mah banyak-banyak. Kalau saya 1 menit jadi bingung-bingung jawabnya nih. Yes, lad. Cepetan. Iya. 5 menit. Jangan lama-kelamaan ya, bingung kan nanti. Tadi saya sampaikan riwayat kisah Imam Malik. Ya, Sekarang ada yang salah atau tidak di riwayat tersebut? Walaupun saya tidak baca kitab ya, tapi saya mempelajari ada yang salah atau tidak dari perkataan Imam Malik tersebut. Kan Yai bilang tadi, oh kamu kalau nggak bisa baca kitab, kamu bisa terusir dari Telaga Kausar. Oke, sekarang saya sampaikan tadi kisah Imam Malik dengan pemuda. Sampai Imam Malik itu berwanti-wanti sama pemuda, jangan sampai kamu lakukan itu. Kalau kamu lakukan itu, sama aja kurang lebih ya, kamu menganggap Rasulullah tidak memberikan contoh yang baik. Gitu. Terus tadi mengenai mansana sunatan hasanatan, tadi sudah saya sampaikan bahwa itu Rasulullah awalnya mengatakan hal seperti itu adalah terjadinya membantu orang sunnah yang orang lain tidak melakukannya itu. Karena ada satu inisiatif orang, akhirnya muncul hadis tersebut. Dan hadis tersebut tidak bisa mentaksis hadis bid'ah. Bid'ah itu Rasulullah sampaikan berkali-kali, berulang-ulang setiap khutbah Jumat dengan suara menggelegar, mewanti-wanti kita untuk tidak melakukan perbuatan amaliyah baru. Masa kita tidak sebagai umatnya tidak mengikuti Rasulullah, tapi kita mengikuti ulama, kan nggak benar gitu. Jadi yang saya lihat nih, Saya gini sedikit Muslim ya. sekarang ini lebih patuh Benar. kepada ajaran Ya, ini nggak ada ulama tanggapannya dibanding ajaran soalnya. Rasulullah. Itu masalahnya di situ, lebih taklid kepada ulama. Ulama bilang A, dia akan ikutin A. Tapi kalau Rasulullah bilang B, Bid'ah hasanah itu dari Rasulullah Mas. Tadi hadisnya sudah saya sebutkan. Itu permasalahannya. Jenengan Iya, yang tidak paham itu. itu tadinya muncul hadis tersebut gara-gara ada satu orang yang membantu orang yang sedang kesusahan. Dan tadi man ahdatsa fi amrina hadza itu deh. Gini Mas Bison. Yang Tadi kedua man dikatakan sanna sunatan sayiatan itu juga jenengan tidak tanggapi. Coba ditanggapi saja. Kalau hanya jenengan ceramah seperti itu seakan-akan ingin menegaskan Rasulullah itu tidak pernah membeda-bedakan mana hadisnya. Dan Rasulullah selalu mengulang-ulang hadis itu tidak hanya kullu bid'atin dolalah saja. Banyak hadis yang diulang-ulang oleh Rasulullah. bentar ya. Kalau Mas Bison ini kurang ini ya, kurang cetoran. Saya kasih ke Rahmat Ana saja untuk membantu. Monggo. Untuk Mas Rahmat Ana sebelum Lebih sportif Mas Rahmat Ana itu sebenarnya. setelah Mas Rahmat Ana saya kasih waktu untuk Mas Ubed, tamu kita. Ustadz Ubed. Kemana ini Mas Rahmat Ana ini? Assalamualaikum. Monggo sampein dulu wes. Cuma mau nanggapi Bison aja tadi dulu yang pakai akal-akal itu. Katanya kan beragama juga pakai akal gitu. Terus berkaitan dengan apa? Yang bilang mansana sunatan hasanatan itu membantu orang lain gitu. Dan logikanya gini aja. Mas Bison umpama punya murid ya kan. Terus nggak pernah diajarin sesuatu atau pelajaran yang lain, tapi murid itu bisa belajar yang lain, bisa punya keahlian yang lain. Terus tanggapan Mas Bison itu apa? Benci kemudian atau melarang atau gimana gitu?
Saya jawab. Ya. Oke. Kalau dulu saya di sekolah, saya diajarin sama guru, ini cara mengerjakan penyelesaian persamaan matematikanya ini adalah begini. Saya buat dengan cara yang lain, saya disalahkan sama guru saya. Itu jawaban saya. Oh iya, berarti ya Kang Bison itu Gurunya iya nggak ingin muridnya berkembang. Begini Kang Bison Sekarang ya. gini, satu Jadi lagi, sedikit lagi, setengah menit ya selanjutnya. Kalau kita melakukan perbuatan baru yang seolah-olah itu adalah baik, berarti kita sama juga menuduh Nabi tidak memberikan contoh kepada kita. Misalnya Mas, Nabi, kenapa Nabi tidak memberikan contoh itu sudah mengazankan saya mayat? tanggapi. Itu Tadi ada, sudah saya Son. tanggapi. Logika Itu antum ungkapan ruwet, Imam logika Malik, antum ruwet. fakot khonar risalah, itu do'if, athar Malik itu do'if. Yang ini loh Mas Bison ya, saya hafal karena ini sudah ada di ada di garapan saya tentang hadis ini. Jadi Imam Syatibi itu mengutip dari Imam Majisun. Imam Majisun itu memang muridnya Imam Malik. Dia itu Rafiqus Syafi'i, bahasanya kan begitu. Teman-temannya Imam Syafi'i ketika sama-sama belajar di Imam Malik. Tapi redaksi yang dipakai yang biasanya jenengan dengarkan di ceramah-ceramahnya Ustadz-Ustadz Salafi Wahabi, ya rohan nasu hasanatan, itu atharnya itu do'if. Terus di Imam Ibnu Hazm itu bahasa yaroha hasanatan itu ndak ada, dan bahkan di bahasanya Ibnu Hazm itu lebih sanad riwayatnya itu sangat jelas, dan redaksinya itu sangat berbeda dengan yang dikutip oleh Imam Asy-Syatibi. Makanya ulama kemudian menghukumi yang dinukil oleh Imam Asy-Syatibi itu adalah dhaif. Itu sudah ada catatannya di situ. Kalau jenengan ingin tahu, itu ada di kitab Muwafaqat di Syatibi, jenengan bisa. Terus kalau di Ibnu Hazm itu ada di Al-Ihkam fi Ihkamul Ahkam, itu yang punya Imam Ibnu Hazm. Itu sudah dhaif, jangan jenengan ulang-ulang lagi. Itu jenengan sampaikan saja nanti ke Ustadz Salafi Wahabi kalau itu dhaif, gitu aja. Sudah ya. Sekarang Rahmat aja ya. Itu yang Imam Malik itu yang tadi doif itu yang riwayat tentang pemuda berihram itu yang doif, Pak Ustadz? Yang jenengan terakhir sebutkan itu fakot khonar risalah, seakan-akan menganggap Nabi itu mengkhianati itu loh. Jenengan kan kalimat terakhir itu yang disebutkan jenengan. Ya itu saya nggak dengar dari Imam Malik, itu ya saya dengar dari ulama-ulama, dan saya juga menganggap logika saya, kenalan saya begitu. Kemudian mendoifkan itu loh Mas. Jadi jenengan juga akwal itu dalam penukilan itu ada riwayat, ada diroyatnya. Oke lah, itu nanti diuji ya. Oh ya, memang perlu diuji. Silakan kalau mau menguji. Gini nih Mas Bison, sedikit ya. Mas Bison, tadi Mas Bison mengatakan harus mengikuti Nabi, jangan sebentar-sebentar mengikuti ulama. Lalu yang menjadi pewaris para Nabi itu siapa kalau bukan para ulama? Sementara kita terangsang untuk mengetahui atau menyembah Allah aja kita taunya dari para ulama. Sudah. Yai, ini terlalu capek kita nanggapi Bison. Kita beralih ke Rahmat Ana aja, yang lebih kondusif diskusinya ya. Saya Monggo, izin kepada Ustadz Rahmat Ana. mau rukat karena besok mau kerja Ustadz. Siap Yai. Makasih Yai sudah hadir ke Room Al-Bagir. Oke, sama-sama. Gitu. Ya, Teman-teman langsung semuanya, mohon maaf dari saya, mohon maaf secara pribadi banyak hal yang tidak nyaman dari perkataan. Assalamualaikum. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Monggo, Saya ya, juga Hatur nuhun. mau kemana? saya juga permisi undur diri host. Ini mau Capek debat. Yo. Kok pada room senior saya sudah datang, ini Gus Andi. Monggo. Assalamualaikum. Mau kemana ya? Sebentar, saya mau curhat sebentar. Gus Andi baru naik turun semua langsung.
Mau curhat apa ini? Besok saja sudah saya telepon. Siap. Monggo. Oh, mau ya. Tak saya tunggu besok insyaallah. Ya, host makasih dan mohon maaf semua ya, takut ada tutur kata yang kurang berkenan. Siap. Wah, Pindah ke room janda ya. Alhaqqum rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini bentar lagi hostnya 8 menit lagi mau rungkat ya teman-teman. Udah capek juga ini. Dari jam 9 ngeliat tadi. Ya kalau begitu dirungkadin aja sekarang sama-sama. Ya udah, kalau Iya, udah mudahan Ya, syukuran kasiran ya. ya udah Barakallahu malam. fikum. Insyaallah besok atau kapan bisa sama-sama lagi. Ya. Iya. Ya, semoga Semoga Allah memberikan kita petunjuk kita semua. menjadi diskusi yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah. Untuk majelis ini dengan Ummul Quran Bisri Asrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Monggo. Syukuran ya, jazakumullah khairan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya Ustaz, terima kasih.